Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allazina sabaru musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menjaga puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah masih memberikan kesehatan untuk kita semua sehingga kita masih bisa berkumpul di rumah duka ini dan berangkat bertaziah bersama-sama. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma li sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati adik baik yang tengah ditimpa musibah, yang sama-sama kita hormati buya kita yakni Buya Ahmad Tanjung yang telah berada bersama kita pada malam hari ini, yang sama kita hormati ibu-ibu dan bapak, seterusnya kepada anggota SPSI Watas yang telah hadir pada malam hari ini. Baiklah, sebelum kita mendengarkan uraian taziah yang akan disampaikan oleh biang kita di sini, alangkah baiknya kita dengarkan dulu pembaca ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ
Bismillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi akhrajan nas minadh-dhulumati ilan nur wa yahdihim ila siratal mustaqim. Amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan berkat izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala sampai ini malam kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghirup udara segar, melanjutkan kehidupan, menjalankan dunia yang kita alami ini. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan semoga bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus apa namanya? SPSI Watas para Karakapisang dan sekitarnya yang hadir, Bapak Ibu para pembina, Bapak-bapak, ibu-ibu, uda-uda, uni-uni, abang-abang, mama-mama, seluruhnya keluarga yang dalam berduka, yang beberapa hari yang lewat, pemilik kita, orang tua kita, kakak kita, teman kita, handai taulan kita menghadap kepada Allah. Beliau dalam kondisi yang sangat baik, di bulan yang baik. Semoga Allah selalu memberikan yang terbaik kepada beliau hendaknya. Kemudian kita berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran. Semua itu adalah hukum sunatullah yang tidak bisa kita hindarkan dan tidak bisa kita elakkan. Kita sebagai manusia menjalankan kehidupan di dunia ini, karena pada prinsipnya itulah sunatullah itu. Bapak Ibu jamaah ta'ziyah rahimakumullah, Allah menciptakan dua pasangan, ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada tinggi, ada rendah, ada hidup dan ada mati, maut, meninggal bahasa kitanya. Dalam Al-Quran maut, mati. Ada sehat, ada sakit. Dan itu adalah fitrah. Tidak bisa kita merubahnya. Yang jelas kita sebagai manusia, kalau kita hidup harus siap untuk mati. Kita siap hidup, siap untuk mati. Kalau kita siap sehat, harus siap untuk sakit. Karena itu tidak bisa kita berpisah dari itu. Oleh sebab itu makanya pesan Rasul, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Pergunakanlah yang 5 kesempatan yang diberikan oleh Allah sebelum yang 5 lagi yang pasti akan datang. Jadi 5 yang pasti dan kita jalani, dan 5 yang pasti lagi itu mau tidak mau akan datang. Kata Rasul, sihataka qabla sakomika, sehat kamu pergunakan sebaik-baiknya sebelum datang sakit. Itu hadis. Jadi tak kala kita sehat, manfaatkanlah kesehatan itu sebaik-baiknya. Karena ada orang bilang kalau ingin terasa nikmatnya sehat waktu sakit. Nah, kalau sakit itu kan patah sedolahnya. Ia manis sepai di gue. Kenapa? Kita sakit. Nikmat sakit itu
sudah ditarik oleh Allah nikmat sehat, maka yang sakit yang datang. Tak kala kita sakit baru terasa nikmat sehat itu. Makanya kata Rasul, sewaktu kita sehat pergunakan sebaik-baiknya. Termasuk hayataka qabla mautika. Nah, itu pesan Nabi. Pergunakanlah kehidupanmu, masa hidup yang dititipkan Allah sebelum datang kematian kepadamu. Dan makasih dari tadi ledingian, memang hampir lupa gitu kan. Walaupun udah janji kemarin. Karena di tempat kita, di komplek kita juga jam 3:30 tadi sedang terbaring sampai sekarang, karena belum dikuburkan mantan RW kami di situ di komplek DP. Jadi tadi sibuk di sana karena kita pengurus kongsi juga di sana. Kita ada kongsi lebih kurang 200-an pesertanya. Mengurus itu tadi. Baru telepon ya dari DP kata istri. Oh iya, astagfirullah, ada takziah di Watas, langsung berangkat ke sini. Tapi tak kala kita lewat, karena rumah beliau dekat masjid, kita lewat pas sholat maghrib tadi ada yang aneh yang kelihatan. Lajaleh terbaring jenazah almarhum di sana. Tadangak soron azan maghrib, ndaknya menggari ke rumah saji. Aiko yang babayunya kok. Padahal kata Rasul, kafa bil mauti wa'izah. Jadikanlah orang-orang saudara-saudaramu itu, orang tuamu itu yang mati itu, yang meninggal itu sebagai pelajaran. Ada orang yang menyatakan guru nanindak pandai mangece atulnya tu maut. Dia tidak bicara sama kita, tapi nampak di awak. Pelajaran banyak bisa kita ambil dan bisa kita petik di sana. Tapi ada yang tidak mau mengambil. Latada ngasorozan maghrib, padahal udah ada malaikat maut, udah berada di sana. Tapi masih ada yang duduk-duduk yang tidak pai kau masaji bersolat. Ini kan gimana pula itu ya? Seharusnya terpanggil itu. Wah, bapak itu sedang terbaring. Mungkin papa, mungkin kakak lah, siapalah gitu kan. Orang azan di masjid, seharusnya kita ke masjid. Jadi oleh sebab itu hikmah awak takziah go sabanahnya adalah bagaimana kita selalu saling mengingatkan. Jadi kajian takziah itu gunanya sebenarnya bukan hanya sekadar ceramah lepas. Kalau ceramah saya Bapak Ibu hadirin di YouTube banyak itu. Basira di YouTube, ustadznya lebih hebat-hebat dulu. Yang perlu banyak adalah pengamalan terhadap ilmu yang diberikan itu. Itu yang perlu. Makanya doa kita kan selalu Rabbi zidni ilman. Kan gitu ya Pak ya. Itu ilmu baru itu. Ya Allah berikanlah, turunkanlah kepadaku ilmu. Warzuqni fahman. Kan gini. Pemahaman. Kadang ilmu banyak tapi tidak faham. Ilmu banyak tidak diamalkan. Lain tahu sholat lain sholat. Nah itu masalahnya dulu. Taruh istilah dulu. Taruh istilah dulu. Padahal sholat itu bukan untuk siapa-siapa, untuk diri sendiri. Jadi oleh sebab itu, mari bagi kita yang mungkin sholat acak-acakan selama ini, rutinkanlah dulu. Sholat tu nan paralu sangai banah. Kalau di zaman Nabi dulu itu mohon maaf bukan untuk minum dak ya, kan memang batuk gitu. Karena sholat mempertahankan akidah, memperjuangkan keyakinan itu bahkan kalau di zaman Rasul itu nyawa tantangannya. Demi membela mempertahankan keyakinan itu nyawa tantangannya. Dibunuh. Lihat sejarah sahabat-sahabat Rasul itu. Yang terkenal bagi kita saja Bilal itu. Bilal sewaktu menjadi budak, belum merdeka dia.
itu dielo di kabeh tangan ko kiri jo kanan dielo jo unto dielo jo kudo di ma dielo di padang pasir dimpi paru jo batu nampak kok keluar dari Islam. Begitulah kerajaannya Abu Lahab. Tapi apa kata beliau? Ahad. Ahad. Satu. Ahad itu Allah itu. Demi apa tuh? Demi menjaga akidah. Kalau di awak ada taluk so juga. Ada yang ditombak. Demi apa? Menjaga akidah. Kini awak dah perlu itu. Awak kini tinggal mengamalkannya lagi. Kalau orang dulu di samping mengamalkan, memperjuangkan. Karena musuh banyak. Jadi takziah ini sebenarnya menginginkan awak balik supaya kita tetap, apalagi alhamdulillah kemarin kita udah selesai 1 bulan Ramadan. Kemudian Idul Fitri. Sekarang kita bulan Syawal. Mari jangan sampai ibadah-ibadah yang seperti itu kita abaikan. Kita lepaskan begitu saja. Jadi awak hadir ke majelis ilmu, awak hadir pertakziah kok kini kok Bapak Ibu, itu bukan tidak ada nilai. Di samping silaturahmi awak terjalin, awak mungkin kalau di absen mau di absen terserah, tapi yang jelas absennya malaikat, absennya Allah itu sudah ada. Setiap langkah kaki yang awak langkahkan kamari Bapak Ibu itu dibalas dengan kebaikan oleh Allah. 1 langkah. Baralangkah awak dari rumah, 1 langkahnya lagi diangkat derajat kita di sisi Allah. Dihapus kesalahan awak. Jadi kesalahan awak dihapus dari Allah. Jadi makanya kalau ada takziah datang. Kalau ada wirid datang ke rumah saji. Kalau ada hari Jumat datang kita. Karena setiap langkah, coba bayangan itu. Setiap langkah itu luar biasa itu. Allah Maha Besar. Bahkan andaikan wafat, andaikan meninggal kita, pai takziah atau meninggal itu fi sabilillah. Mungkin jarang yang disampaikan hal seperti itu. Kenapa? Mungkin awak tahu riwayat Bapak Ibu. Ada riwayat seorang laki-laki dia pembuat dosa besar. Buat dosa besar dia membunuh, bukan 1, 2. Udah banyak orang yang dibunuhnya. Jangankan banyak, 1 saja itu dosa besar itu. Akhirnya disampaikan kepada dia, engkau harus keluar dari daerah itu, cari majelis ilmu. Cari tampe yang di situ banyak orang yang berbuat kebaikan. Ada majelis ilmu di situ, painya ke situ. Ternyata dalam perjalanan ditakdirkan Allah meninggalnya. Maka luar biasa itu. Meninggal au kuwa kama yang dake ke majelis ilmu yang dituju atau ke tampe maksiat, tampe pembunuhan yang dilakukannya selama itu. Ternyata dia dekat sejengkal ke tempat majelis ilmu tersebut. Apa kata Allah? Dakhalatil jannah. Nyo dijamin masuk surga. Belum mendengar ilmu, alun hadir di majelis ilmu, lalu sampai ke rumah saji musola itu masih dalam perjalanan dia melakukan dosa besar. Tetapi kalau niat, i'tikad, karena dia sudah berjalan menuju dakhalatil jannah. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ada orang wirid tadanga di masjid di musola, datanglah. Kalau ada acara takziah kayak giko keniko datang. Jangan sampai tidak datang loh. Karena perjalanan kita itu dihitung oleh Allah, dinilai. Kan luar biasa itu. Duduk awak tuh punya nilai. Di kadai awak duduk, di lapau, di siko duduk itu beda. Duduk awak tuh beda. Nilainya itu beda. Apalagi baca Al-Quran. Kalau ada tadi bapak-bapak yang mau baca Al-Quran itu setiap huruf, bukan setiap ayat, huruf. Maka luar biasa itu. Karena memang begitu seperti kata Rasul. Jadi
bahwa man qara'a min kitabillah, sia yang membaca dari kitab Allah bi kulli harfin. Nah, itu dalilnya tuh. Dari tiap-tiap huruf falahu hasanah, kebaikan baginya. Nah, berapa huruf yang kita baca? Jadi kalau ada dipanggil nanti teman-teman baca Al-Quran, baca sebisa kita, semampu awak. Ya memang kayak gitu bisa, ndak ada. Awak tabata-bata membaca, semakin tabata-bata semakin banyak pahala. Fa in khiftum, barangkali fa in itu. Karena setiap huruf semakin tabata-bata semakin banyak pahala. Oh berarti ancak tabata-bata tu endak lu doh. Ikut jangan tabata-bata tarui sebagai. Kalau mau itu tabata-bata asal baca Al-Quran endak juga. Kalau lancar baca Al-Quran, semakin lancar semakin banyak yang kita baca. Kan gitu. Tapi yang jelas setiap huruf punya nilai bacaan Al-Quran itu. Jadi di handphone abang-abang udah kan ada itu, bisa di-download itu. Download Al-Quran itu. Baca Al-Quran. Di masa Jawa bisa baca Al-Quran. Mungkin di rumah, mungkin di kadai, mungkin sedang duduk, sedang apa gitu kan. Supaya handphone awak itu punya nilai di sisi Allah. Karena nanti handphone itu juga akan dihisap. Akan dihisap nantinya handphone awak itu. Saja yang ada di dalamnya. Kebaikan atau banyak keburukan di dalamnya. Masalah Al-Quran setidaknya itu adalah kebaikan di dalamnya. Jadi oleh sebab itu bahwa yang namanya maut atau kematian tidak bisa dipisahkan dari kita sebagai manusia. Seluruh manusia pasti akan mengalami yang namanya kematian itu. Ada yang dulu, ada yang kemudian. Kalau yang mandi yang nangko, umur beliau kemarin 56. Ndak berapa beda dari awak lah gitu kan. Karena memang seperti itu. Ibarat bajalan lah sampai ke Bateh, balayeh lah sampai ke pulau. Urusan beliau di dunia ini udah selesai. Jangan dikasih masalah. Makanya kemarin kita larang itu kan, ada yang meratap, nangis boleh. Kan kita yang melepas beliau di sini kemarin itu. Karena menangis itu adalah fitrah sunatullah. Karena kita akan berpisah dengan beliau. Itu adalah fitrah. Yang maratok yang tidak boleh. Maratok itu artinya berbuah-buah, basabui-sabui. Sampai stres, sampai pingsan, sampai ini sama macam itu yang tidak boleh. Karena itu adalah perbuatan jahiliyah kata Rasul. Karena wanita yang meratap, la'ana Rasulullah melaknat wanita yang meratap dan yang mendengar ratapan. Jadi kalau ada yang meratok, tangan. Gitu. Boleh dibawanya ke belakang dulu. Karena itu adalah perbuatan yang tidak baik. Tapi bagaimana yang bagusnya? Doakan. Makanya tadi wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Bapak Ibu, janganlah kamu mengatakan orang yang mati pada jalan Allah itu mati. Jangan dikecian beliau itu mati. Bal ahya. Tetapi beliau hidup. Beliau masih hidup, Ibu. Kalau kajian ilmu tasawuf kayak gitu, beliau itu tidak mati. Kalau dalam ilmu tauhid berpindah tempat, berpindah alam. Ada 13 episode alam yang harus awak lalui. Seluruh manusia. Satu alam roh, kedua alam iradat, dan ketiga alam rahim 9 bulan 10 hari rata-rata ya Bu ya. Dan sampai alam dunia awak ini kuah. Mau ndak mau harus berangke. Yang mandi yang nangko alam maut, sakarat, alam maut, alam barzah. Beliau sekarang di alam barzah. Itu kata Allah itu. Janganlah kamu mengatakan bahwa beliau itu tidak mati, berpindah alam. Ruh awak kini masih berada di alam rongga tubuh awak kok. Makanya awak hidup. Awak kini bisa jalan, bisa minum, bisa makan, bisa kemana-mana, bisa ngomong. Karena ruh masih menyatu dengan jasad. Kalau roh sudah keluar dari jasad, beliau tidak terikat lagi dengan sesuatu. Tidak bainggo, tidak babati, tidak basibak, juga basisia. Tidak ada makan, tidak ada saman. Tidak ada hukum bagi beliau, hukum tempat. Nah gitu.
Awak masih ada. Keluar kalau ndak lewat pintu kau ndak bisa. Lewat siku ndak bisa ada. Kenapa? Karena awak masih alam jasad. Aduh. Beliau alam roh. Ndak perlu ini lagi. Kama saja beliau tahu. Saja yang kita lakukan beliau tahu. Beliau melihat. Beliau mengetahui. Makanya di rumah tu ndak boleh bacaka, ndak boleh ribui, ndak boleh baku hantam, ndak boleh ribui masalah atau pusako. Anak-anak doakan, atau beliau senang buat kebaikan. Yang senang beliau dulu, beliau yang suka beliau dulu apa? Lakukan itu. Beliau senang puasa Senin Kamis, lanjutkan. Beliau senang berbuat kebaikan, lakukan. Doakan. Itu yang waladun, anak-anak yang soleh. Doakan orang tua kita. Ingat itu Al-Quran. Allah menyatakan kayak gitu. Beliau tidak mati. Bal ahya. Tuh, tengoklah tuh. Akan tetapi hidup. Jadi beliau tidak mati. Beliau hidup. Kehidupan beliau tentu tidak sama dengan kehidupan kita. Bu ya, tidak sama. Kehidupan awak masih butuh makan, butuh minum, butuh tempat. Beliau tidak butuh apa-apa. Beliau butuh ketenangan, kenyamanan. Ketenangan, kenyamanan dari siapa? Dari keluarga. Makanya Rasul menyampaikan Allah maghfiril muslimin wal muslimat. Kan sering doa itu dibaca itu. Bahkan dalam khutbah pun sering dibaca itu. Ya Allah, itu kan artinya itu, ampunilah orang muslim laki-laki dan perempuan. Saya juga mendoakan beliau. Wal mu'minin wal mu'minat, mukmin laki-laki dan perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup ataupun yang sudah mati, amwat. Ini saya sering memohon ampun kepada Allah untuk beliau. Bagi yang berdoa, makanya apa banyak doa. Nah, kalau yang khususnya itulah doa anak yang soleh. Doa kita yang khusus kan, Allah maghfir lahu warfa' darajatahu. Ya Allah, ampunkanlah beliau, angkatlah derajat beliau ya Allah. Atau doa yang singkir. Itu caranya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu doa jenazah itu. Jadi begitu Rasul membimbing, mengajarkan kepada kita. Jadi makanya, apalagi awak kawan-kawan beliau gitu kan, beliau senang. Awak datang ke ini itu, beliau senang itu. Waduh, alhamdulillah, Dazal datang, Dapi datang, udah kawan-kawan lain dah banyak datang. Beliau senang. Karena beliau tahu. Beliau melihat, beliau mengetahui. Penglihatan beliau tidak ada batas. Penglihatan awak tak batih. Di balik dinding tu dah nampak ada waktu tu. Kenapa? Karena kita memakai alam jasad. Beliau tidak. Alam ruh. Alam ruh tu tidak ada batasannya. Sama je awak memimpi, awak lalok itu kan, mimpi pergi ke posisi, pergi ke Cinangki, pergi ke Yaji, pergi ke Makkah bagai kan, pergi ke tempat kawan. Padahal awak masih lalok di situ. Kenapa? Ruh kita tu sudah melanglang buana. Begitu. Tengok saya orang awak mimpi, awak sian tu. Begitulah. Jadi oleh sebab itu, maka mari bagaimana kita selalu mempersiapkan. Kalau yang beliau itulah selesai. Jangan diagih beliau masalah, jangan bagi beliau beban. Beliau bisa tersiksa, bisa. Kenapa? Ulah keluarga, ratap tangis keluarga. Kadang ndak siap menerima keluarga itu. Apalagi kalau ada anak gitu kan, ada istri, ndak siap menerima itu. Padahal itu adalah sunatullah. Gitu. Kita harus ridho. Kita harus ridho. Serahkan kepada Allah. Jadi kita berdoa, diberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran. Sabar itu mengendalikan diri, tidak berlebihan. Gitu. Jadi lakukanlah kebaikan-kebaikan di atas rumah ini.
banyak lakukanlah sholat di sini gitu. Kalau di sini mana masjid yang dekat? Ke musola dekat ke Kuba gini ya. Kuba lah dekat musola tu. Sholat ke situ. Anak-anak beliau, istri beliau, langkah kaki ibu tu dihitung oleh Allah itu. Begitu. Apa wirid ada situ? Awak setiap bulan ada wirid situ mah. Rabu, Kamis pertama. Rabu pertama. Ambo wirid situ mah, datang ke situ sama-sama gitu kan. Kenapa? Karena semasa hidup kita bisa berbuat seperti ini. Jadi rugi sangat ya Bapak Ibu, awak diberi kesempatan hidup dari Allah hanya sekali. Hidup di dunia kau sekalinya Bapak Ibu, dipastikan tidak akan kembali ke dunia ini. Dipastikan. Maka saat hidup sekali ini manfaatkanlah sebaik-baiknya. Modea saja ekonomi awak, karajo awak yang solat jangan sampai tinggal. Nam pokok-pokok jangan sampai tinggal. Solat, puasa, tu nam pokok-pokok doa. Puasa kan lah lewat doa. Akhirnya ada puasa sunnah lagi, Syawal. Jangan sampai tinggal tu. Karena itu yang akan membuat awak nyaman, tentram, damai, senang nanti di akhirat itu ibadah. Karena Allah redha dengan itu. Tapi kalau ndak, nengka rugi awak juga. Kalau awak tugas awak ustaz tu, guru agama, buya-buya mengean. Ilai bengean dulu umat tu lai. Ambol apa kau jiban lu? Bakon dak jon, tu tugas umat lah itu. Hidayah tu lain cerita itu. Itu ceritanya. Lain setiap Rabu ambo wirid dia di Kuba kan. Ndak bisa yo bukalah file ambo tu. Bisa awak debat dengan malaikat nanti gitu kan. Tapi kalau ndak ada usaha awak, lain diperingian umat dulu. Ayo ndak tu awak yang kena dulu. Jadi ada ulama yang duluan masuk neraka, ada yang membuat umat itu ndak beres. Jadi perlu juga Bapak Ibu ulama-ulama kini ko tidak perlu dipercayai kalau dia membelakang kepada Allah. Banyak itu ulama-ulama yang jahat gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin jamaah takziah rahimakumullah. Jadi kita adalah saling mengingatkan. Kalau ambo status ambo kan mungkin Bapak Ibu tahu, mungkin ambo Sumando gitu kan, di Watas gitu kan. Mungkin udah ambo, abang-abang ambo, mama-mama ambo gitu kan. Awak bersama-sama. Tapi kalau di akhirat nanti ndak ada cerita Sumando nenek mama ada sama. Yang membedakan kita adalah ketaatan kita kepada Allah. Ayah zaman deh tidak ada ceritanya. Membedakan kita adalah ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi anak-anak awak tolonglah Bapak Ibu didik dengan cara baik, ajaknya suruhnya ke surau, suruhnya ke agama, apalagi zaman-zaman kini kau selamain anak-anak awak. Jadi beliau nama dia anak kau lah selesai urusan, jangan jadi beban beliau, jangan terlalu beliau diratapi, ditangisi berlebihan, doakan saja beliau. Lakukan kebaikan di rumah ini, maka beliau akan senang. Lakukan apa yang beliau senangi, maka beliau akan mendapat kebaikan dari yang kita lakukan itu. Kemudian yang kedua, kita yang ditinggalkan, satu, semoga diberikan ketabahan dan kesabaran. Yang kedua, tingkatkan amal soleh kita. Allah patang Ramadan, kini rayuh Allah, kini Syawal lah. Jadi udah uni ama sadonyo yang alun puasa Syawal, lakukan puasa Syawal. Ndak banyak dah, cukup 6 hari saja. Lah tu, ternyata 6 hari itu pahala gadang. Samo jo pahala puasa setahun. Kone le pernah puasa setahun? Ndak kan? Ambo ndak yang coba doh. Kalau ndak lakukan puasa Syawal. Puasa Ramadan tambah Syawal. Itu sama pahala jo puasa setahun. Begitu kata Rasul. Man shoma Ramadana, siapa yang puasa Ramadan, tsumma atsbahu sitta min Syawal, kemudian dia puasa 6 bulan Syawal, fa ka'annama shaimud dari, seolah-olah dia puasa 1 tahun penuh. Itu hadisnya tuh. Nabi yang mengecewakan kayak gitu. Dan Rasul juga melakukan itu. Gitu.
Jadi puasalah Bapak Ibu, udah sadonyo jamaah takziah yang ada di dalam dan yang di luar, yang mendengar dan juga mungkin di YouTube yang nonton nantinya. Nah, jangan tinggalkan puasa Syawal. Rugi ya, Wak. Kita belum tentu ketemu dengan puasa Syawal yang akan datang. Nah, jadi hal-hal yang pokok untuk kebahagiaan kita, nyo awak kadang-kadang lai ingin bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan doa awak tuh. Ada orang mengecian doa sapu jagat tuh, doa segala doa. Ingin hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Tapi hasanah di akhirat ndak awak usahaon doh, ya ndak bisa doh, memanglah bisa ada. Nah, bahasa di akhirat tuh, baik di akhirat tuh, iya salat awak, puasa awak, lakukan kebaikan. Nah, insya Allah pasti Allah berikan itu sudah jaminan. Nah, gitu caranya. Jadi sekali lagi, marilah kita, kalau kita salah, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan kebaikan-kebaikan. Semoga kebaikan-kebaikan itu memberikan yang terbaik kepada kita. Jangan ragu pula. Ya, kadang-kadang ada juga di tempat-tempat lain. Kebetulan mohon maaf Bapak Ibu ya, kita pernah membina di rumah damping BNN gitu kan. BNN itu kan badan narkotika itu. Itu ada yang batato, ada yang narkoba, ada yang ini segala macamnya. Tapi dia sadar, Buya, kalau mau taubat, lai diterima taubat, lai. Pasti itu pasti. Itu caranya. Allah tuh Maha penerima taubat. Batang tubuhnya batato sadonya Pak Ibu. Itu dari Palembang, dari mana anak itu, enggak ingat kita lagi, Palembang. Batato sadolah batang tubuhnya, jo lidah-lidahnya tato. Atau baca tato kok Buya. Enak kalau bisa istrikalah. Indah taluk doang nge itu mah tuh. Udah taluk dah kan? Enggak, kini taubat saja kepada Allah. Bisa. Tapi jangan berulang balik ya. Nah, itu caranya. Jangan tambah lo tato tuh. Gitu. Oh, taubat tapi tato tambah lihat muat doh. Oh, taubat berhenti narkoba itu. Ada rumah damping namanya itu. Rumah damping itu artinya dibina di situ. Dibina, kemudian dikasih dia kehidupan, dia skill. Kerjasama dengan BLK itu. Sudah dari situ nyo bisa mandiri. Kadang-kadang masyarakat kok kan niko salahnya kadang-kadang bagai ndak mau menerima. Nyo mantan narkoba. Jangan begitulah. Nyo samo Jawa. Cuman masa kelam dia seperti itu dulu. Kinilah kembali ke masyarakat, jangan dikucilkan dia. Badoso awak ndak boleh. Nah, gitu. Ada yang dari posisi bagaimana macam-macam, ada yang Pariaman. Jadi Allah Maha penerima taubat, Bapak Ibu. Maha penerima taubat. Dan itu dalam Al-Qur'an disebutkan. Seperti itu. Bahwa katakanlah, qul ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim, itu dalilnya tuh. Wahai jiwa-jiwa yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a, itu dalilnya tuh. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa dan kesalahanmu. Jadi jangan pesimis pula. Makanya kawan-kawan yang sering konsultasi itu memang kita sampai seperti itu. Jangan came, jangan pesimis. Tuh tadi buktinya tadi itu. Lawak ceritaan tadi itu. Seorang pembunuh, banyak orang yang dibunuhnya melakukan dosa besar, tapi dia taubat, kembali dia ke jalan yang benar, diterima. Dakhalatil jannah. Begitu kata Allah. Dia dijamin masuk surga. Mungkin pernah ibu mendengar riwayat sileh Bapak Ibu itu kan, seorang pelacur padusi pulang melacur loleh, nampak anjing dia kehausan, mau luo lidahnya lampir pingsan loh anjing loleh, nyo buka sepatunya, nyo turun ke bawah, nyo ambil ke dalam banda tu air, nyo minumkan ke anjing tadi itu. Lapih hawi anjing tu. Apa kata Rasul? Dakhalatil jannah. Perempuan tadi itu dijamin masuk surga dengan kebaikan yang dilakukan. Itu makhluk yang hina menurut awak.
Jadi makan jangan agul, Pak. Jadi kalau memang kelam masa silam kita, biarkanlah itu berlalu. Taubat saja kita kepada Allah. Allah Maha Pengampun kok. Allah Maha Penerima taubat. Bacalah Bapak Ibu, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab itu apa ndak itu? Di singa padang pasir itu. Ndak ada yang berani melawan itu. Orang paling baga. Ndak ada yang berani, badannya kadang. Nyu hebat, main pedang, tangkas dia. Tapi apa kejadiannya? Taubat kepada Allah, waduh luar biasa. Sekarang apa? Di samping Rasul makam beliau Bapak Ibu, di samping Rasul. Jadi oleh sebab itu jangan ragu pula, jangan cemas pula, karena memang kalau masalah narkoba ini, karena kita memang di sana, makanya kita dikasih tahu ada zona merah itu, jangan khawatir pula. Kembalilah ke jalan yang baik, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penerima taubat. Jadi sekarang masih ada puasa Syawal, Bapak Ibu, bagi yang belum puasa, laksanakanlah. Semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Baik, mungkin itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, karena semua kita akan menutup kehidupan kita ini dengan namanya kematian. Nah, oleh sebab itu, sebelum kita menghadap kepada Allah, marilah kita siapkan amal-amal soleh untuk bekal kita nanti di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti tidak ada bantuan. Di akhirat tidak ada yang bisa membantu kita, tidak ada yang akan menolong kita kecuali amal soleh. Baik, demikian saja, berdoa ya. Nah, ya. Karena memang ujung-ujungnya doa juga gitu kan. Baik, kita bekol lah nih, sontak nih. Onde-onde itu bekol lah, ada goreang tuh. Doa awak dulu. Goreang tuh selesai saja tuh. Baik, kita bermunajat, bermohon, berdoa kepada Allah. Semoga doa kita diijabah, dikabulkan. Sekarang masih dalam bulan suci, bulan fitrah, yaitunya bulan Syawal yang luar biasa. Mari kita bermunajat, semoga Allah mengampuni kesalahan-kesalahan almarhum dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita bersama. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma kafi Muhammad wa syafaati Muhammad wa karamati Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina ma'idatan minas samai takuluna idal li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ighfir lana wa li walidaina wanhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa adkhilil jannata masbahu. Allahumma ighfir lahu warfa' darajatahu ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu wa ighfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna bil iman wa amisna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilil jannata man iman. Allahumma man hayatahum minna fa'alal islam wa man fatawafaitahum minna fatawaffahu alal iman. Rabbana taqabbal du'a innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya Rahman, amin ya Rahim ya Karim, amin dawahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.
Baik Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah dan pengampunan kita kepada kita bersama hendaknya. Dalam penyampaian lambo tadi kok kurang lama manihe racik bawang dek kurang alu hirono pici dek kurang koni atau masakan dalam biak mata, maafkan ambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling memaafkan. Jadi tersinggung andai kanaya talantuang dekat turun salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari? Masihkah ada jalan